Oke, baik Pak, karena sudah pukul 10.20 juga, jadi kepada Bapak Bayu Permana dari Unika Sugio Pranoto dipersilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Ya, selamat pagi ya teman-teman ya, menjelang siang ini ya. Wow, masih semangat? Masih ya teman-teman ya. Apa kabarnya nih teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak? Boleh dong, saya tahu kabarnya teman-teman, biar kita transfer energi positif ya di sini ya. Baik ya teman-teman, boleh kasih jempolnya atau raise hand atau di chat juga nggak apa-apa. Oke, saya doakan teman-teman semuanya ini dalam keadaan sehat, sukacita, joyful, dan tentunya saya selalu terus ingatkan untuk jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Nah, kurang lebih selama 1 jam ke depan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kota Semarang nih ya, ke kota ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dan kita akan mampir di kampus Unika Sugio Pranoto untuk mengenal lebih dekat nih tentang kampus Unika Sugio Pranoto seperti apa sih, bagaimana perkuliahannya, suasananya, ya kan? Pasti teman-teman penasaran, maka dari itu selama 60 menit ke depan terus saksikan, dan jika teman-teman ada pertanyaan langsung nanti boleh disampaikan di kolom chat atau langsung nanti bisa on mic dan on cam. Tapi sebelumnya, biar makin sayang ya, kalau udah sayang jangan ditinggal. Nama saya, perkenalkan nama saya Bayu Permana. Teman-teman boleh panggil saya Bayu, Kak Bayu begitu. Nah, di layar teman-teman sudah tertera nomor handphone saya dan juga ada email. Jika teman-teman nanti sekiranya ingin tanya-tanya lebih lanjut nih tentang seputar perkuliahan yang ada di Unika atau teknis mekanisme tentang jalur pendaftaran dan lain sebagainya, silakan feel free buat teman-teman untuk menghubungi saya ya. Saya akan balas chat atau telepon teman-teman asalkan teman-teman nggak minta saldo OVO aja ya. Oke. Nah, bicara tentang mengenal kampus Unika Sugio Pranoto, saya akan mulai ajak teman-teman untuk melihat sekilas sejarah yang merupakan bagian dari proses Unika Sugio Pranoto sekarang ya. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran dari suasana kampus Unika Sugio Pranoto tempo dulu ya. Bisa jadi gambar tuh ada 2 gedung yang kecil sekali dulu ya. Nah, Unika Sugio Pranoto dulu itu namanya bukan Unika Sugio Pranoto teman-teman, tapi dulu itu di tahun 60-an itu bernama Universitas Katolik Atmajaya Cabang Semarang. Nah, setelah berjalannya waktu, lalu berganti nama menjadi Institut Teknologi Katolik Semarang. Nah, kepercayaan masyarakat pada waktu itu terhadap kualitas pendidikan Institut Teknologi Katolik Semarang membuat Unika ingin melebarkan lagi atau ingin memperluas lagi berbagai jurusan untuk mencipta alumni-alumni nantinya yang bisa diterjunkan di dunia kerja pada waktu itu ya, untuk membangun perekonomian bangsa negara pada waktu itu. Maka sejak tanggal 5 Agustus tahun 1982, Unika berganti nama menjadi Institut Teknologi Katolik Semarang, tadi berganti nama menjadi Universitas Katolik Sugio Pranoto, atau namanya disingkat menjadi Unika Sugio Pranoto, atau dalam bahasa Indonesia Unika Sugia Pranata. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, kenapa sih ada nama Sugia Pranata sendiri? Ada yang tahu belum siapa itu Sugia Pranata? Belum ada yang tahu ya. Jadi Sugia Pranata ini diambil dari tokoh pahlawan nasional ya, yang dulu juga dinobatkan oleh Presiden Soekarno karena turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan beliau ini merupakan uskup pribumi pertama yang ada di Indonesia. Dan melalui nilai-nilai yang beliau ajarkan dan tanamkan pada waktu itu, Unika ingin meneruskannya pada bidang pendidikan yang kami rangkum dalam tagline Talenta Pro Patria et Humanitate, yang artinya talenta-talenta terbaik harus dipersembahkan untuk bangsa, negara, serta kemanusiaan. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau di Unika, teman-teman akan dicetak nih ya, dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto menjadi seorang pemimpin yang nanti talentanya yang merupakan anugerah dari Tuhan itu bisa dipersembahkan untuk bangsa, negara, serta kemanusiaan. Itu tadi sekilas tentang kampus Unika Tempo dulu. Kita beralih lagi ke lokasi kampus Unika. Nah, ini teman-teman
ada lokasi kampus Unika sekarang ini ya. Nah, Unika sendiri memiliki 2 lokasi kampus yang berbeda. Yang pertama ada di Jalan Bendan atau di Jalan Paliatan Luhur Bendan Dhuwur. Nah, ini kampus pertamanya, bisa teman-teman lihat di layar ya. Bagaimana kampusnya ini berdiri megah dan dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan hijau. Karena apa? Kampus Unika yang pertama ini letaknya masih di dalam kawasan hutan hijau atau kawasan hijau Kota Semarang atau dikenal dengan Hutan Tinjomoyo. Jadi suasana itu sangat sejuk sekali teman-teman ya untuk belajar dan untuk menempuh pendidikan di Unika tentunya suasananya sangat enak sekali untuk mendukung kegiatan belajar. Ada kampus pertama juga ada kampus kedua. Nah ini adalah kampus kedua Unika yang fresh atau baru saja di launching. Letaknya berbeda dengan kampus pertama, kurang lebih 30 sampai 45 menit ya jaraknya. Ini ada di daerah Bukit Semarang Baru BSB ya. Nah, nanti teman-teman bisa searching kalau ingin tahu lebih lanjut ya. Nah, di kampus 2 Unika ini sudah dibangun begitu megahnya gedung yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas yang lengkap yang tentunya sangat modern dan bisa menunjang kegiatan perkuliahan teman-teman nantinya. Rencananya nih teman-teman ya, kampus 2 Unika ini akan dipakai oleh Fakultas Teknologi Pertanian dan juga ada Fakultas Kedokteran, dan rencana pengembangan ke depan akan dipakai atau didirikan Rumah Sakit Sanjoyo begitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, loh nanti transportasinya gimana Kak dari kampus pertama kampus kedua? Tenang saja karena Unika sudah menyediakan bis shuttle yang akan menemani atau akan menjadi sarana transportasi teman-teman, mobilitas teman-teman dari kampus pertama dan kampus kedua serta sebaliknya. Itu tadi lokasi kampus pertama, kampus kedua ya. Buat teman-teman nanti yang masih penasaran bisa nanti kunjungi di YouTube Unika Menyapa untuk lihat-lihat lebih lanjut. Oke, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit berimajinasi atau membayangkan ya. Nah, kenapa sih harus di Semarang ya? Kenapa harus di Semarang? Kita itu memilih tempat untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk memantapkan lagi pilihan teman-teman ya. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini ada 5 poin yang sudah saya rangkum. Tapi sebelumnya nih, di gambar ini teman-teman ada 2 ikon kebanggaan Kota Semarang nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu belum? Ada 2 ikon nih kebanggaan Kota Semarang yang sudah ada di layarnya. Ada yang tahu? Oke, yang pertama ini adalah ikon Tugu Muda atau Monumen Tugu Muda yang didirikan untuk mengenang pertempuran 5 hari selama di Semarang pada waktu itu. Nah, di belakangnya itu ada ikon lagi kebanggaan Kota Semarang namanya Lawang Sewu ya, atau Pintu Seribu. Nah, teman-teman kalau ke Semarang wajib datang ke sini. Nah, karena kenapa namanya Lawang Sewu atau Pintu Seribu? Karena pintunya ada 1000 teman-teman. Nah, jadi kalian kalau ke Lawang Sewu nanti dihitung ya, benar nggak sih 1000 pintunya? Nah, dulu itu digunakan sebagai tempat-tempat penyiksaan oleh Belanda ya pada waktu itu. Sekarang difungsikan sebagai museum begitu. Nah, saya jelaskan lagi kenapa sih harus Semarang untuk menjadi tempat kota menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama nih akan saya terangkan ya. Semarang ini dikenal dengan kota yang aman, nyaman, dan tenang teman-teman ya. Nah, kalian kalau tahu nih, Semarang di tahun 2021 ini baru-baru saja mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan perencanaan pembangunan terbaik di Indonesia. Penghargaan ini dipersembahkan ya, dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu bisa kita lihat di layar bagaimana kota Semarang ini kota yang aman ya, nyaman. Kita lihat traffic light-nya tuh nggak macet ya, masih lenggang dan juga tenang. Tenang dalam arti kata kehidupan sosialnya di sini dikenal dengan kota yang toleran. Jadi untuk berbagai suku, agama, dan ras semuanya ada di Semarang. Jadi Semarang ini dikenal dengan kota yang toleran dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua juga memiliki pendidikan yang bermutu ya teman-teman ya. Kenapa sih? Karena di Semarang ini merupakan base dari perguruan-perguruan tinggi baik negeri swasta yang memiliki kualitas unggul atau kualitas baik ya. Salah satunya dibuktikan dengan adanya kampus Unika Sugio Pranoto. Yang ketiga, best value for money. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak arti dari best value for money? Ya, artinya adalah selamat Natal dan tahun baru. Salah ya. Artinya adalah kota Semarang ini dikenal dengan kota yang sangat terjangkau. Terjangkau itu apa? Yang pertama, untuk biaya hidupnya teman-teman ya. Mulai dari kos-kosan. Kalau mungkin teman-teman ingin merencanakan nanti kalau kuliah di Unika ingin ngekos, harga kos-kosan di Semarang ini masih tergolong sangat terjangkau teman-teman ya.
di range harga sekitar 400 sampai 1 juta, teman sudah bisa mendapatkan kos dengan fasilitas yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Saya sendiri juga bukan orang Semarang, saya perantauan juga. Nah, saya juga ngekos. Saya ini ngekos di range harga Rp450.000. Sudah mendapatkan fasilitas WiFi, ada kasur, lemari, dan juga ada petugas kebersihannya yang selalu membersihkan lingkungan kos, jadi selalu bersih. Nah, bisa dibayangkan 450.000 dengan kamar yang luas, teman-teman sudah dapatkan fasilitas yang begitu banyak. Bisa dibayangkan juga ya, dibandingkan mungkin kalau di Pontianak, harganya pasti sangat jauh ya. Juga untuk kebutuhan makan sehari-hari ya, teman-teman kalau di Semarang khususnya di kampus Unika ini ya, dengan rate harga 10 sampai 15.000 saja, teman-teman sudah mendapatkan makanan yang porsinya itu banyak. Contohnya ada nasi, sayur mayur, ayam, kerupuk, es teh. Nah, itu porsi mahasiswa banget tuh ya. Teman-teman sudah bisa makan kenyang ya, dan makan secara bergizi ya. Coba dibandingkan kalau di Pontianak itu harganya berapa tuh? 10 sampai 15.000 bisa dapat ayam nggak? Bisa dapat es teh juga, kerupuk nggak? Sayur mayur juga nggak? Pastinya enggak dong, karena perbedaannya masih sangat jauh. Nah, nanti teman kalau di Semarang dengan harga 10 sampai 15.000 rupiah bisa makan kenyang. Dan itu untuk laundry ya. Di Semarang ini laundrynya dengan harga 4.000 saja per kilo, teman-teman. Teman-teman sudah bisa nge-laundry dan bajunya sudah siap pakai setrika wangi ya. Itu jadi yang keempat itu Semarang ini dikenal kota yang mudah dijangkau. Kenapa mudah dijangkau? Karena Semarang ini memiliki sarana transportasi yang lengkap. Mulai dari transportasi udara, teman-teman pastinya akan melakukan perjalanan melalui udara ya kan. Ada Bandara Internasional Ahmad Yani yang jaraknya dari kampus Unika cuma 30 menit saja. Jadi sangat dekat bukan? Juga ada namanya BRT atau Trans Semarang, atau di Jakarta kita kenal dengan busway. Hanya dengan Rp1.000 saja loh teman-teman. Teman-teman juga bisa naik busway keliling kota Semarang. Kebetulan di depan kampus ini lagi ada haltenya. Jadi mungkin teman-teman yang merencanakan tinggal di luar wilayah kampus bisa nanti menggunakan sarana Trans Semarang ya, atau busway Semarang dengan harga Rp1.000 saja. Ada juga angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, Semarang juga dikenal dengan suasana yang metropolitan ya, atau metropolis, karena Semarang sendiri merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Nah, itu kira-kira teman-teman gambaran kenapa sih teman-teman harus memilih Semarang sebagai destinasi teman-teman untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Semoga makin memantapkan teman-teman ya untuk memilih kota Semarang. Nah, selanjutnya ada info asrama. Jadi Unika memiliki dormitory atau asrama yang bisa teman-teman pergunakan jika teman-teman di sini masih bingung, aduh nanti tinggalnya gimana ya Kak, ya aku nggak punya keluarga, nggak punya channel untuk di sana cari tempat tinggal. Tenang aja, karena Unika memiliki asrama atau dormitory. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah gambaran dari asrama Unika, dan letaknya masih satu wilayah dengan kampus ya, jadi sangat dekat sekali. Nah, view di depan asrama ini teman-teman ada hutan Tinjomoyo. Jadi kalau pagi itu teman-teman masih ada kabut, masih ada burung-burung berkicauan gitu ya. Kadang ada monyet-monyetnya juga, benar loh teman-teman. Nah, jadi soalnya sangat rindang, asri sekali untuk suasana belajar, tempat tinggal sangat nyaman. Nah, asrama ini khusus hanya untuk cewek saja ya, tapi ya saya garis bawahi lagi, asrama di Unika khusus perempuan aja. Nah, buat teman-teman yang cowok yang mungkin juga ingin berencana kos atau mencari tempat tinggal, jangan khawatir. Seluruh informasi asrama atau kos-kosan ya, itu teman-teman bisa dapatkan, bisa akses di scan QR code yang sudah tertera di layar, atau bisa kunjungi di website juga yang sudah tertera di layar ya, di bawah tulisan info asrama itu. Teman-teman bisa scan, masuk di sana untuk mendapatkan akses informasi, mulai dari tempat tinggal, pemilik kos, lalu harganya, lokasinya, semuanya komplit ada di situ. Biar nggak lupa, boleh di screenshot untuk ditunjukkan juga kepada orang tua ya. Nah, ini sekarang kita akan tiba untuk mengenal lebih dalam kampus Unika Sugio Pranoto atau Sugio Pranata. Ada beberapa alasan ya yang harus teman-teman pertimbangkan untuk menjadi pilihan teman-teman. Kenapa sih harus memilih Unika Sugio Pranoto? Yang pertama, Unika ini teman-teman merupakan PTS pertama di Jawa Tengah yang meraih akreditasi A pada tahun 2017 versi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang kedua, Unika merupakan PTS terbaik se-Jawa Tengah versi Kemendikbud teman-teman ya pada tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga,
Unika masuk dalam peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Artinya apa? Unika selalu bersaing nih teman-teman ya, dari baik dalam universitas negeri maupun universitas swasta lainnya, Unika selalu bersaing terus nih, peringkat 50 besar. Dan Perpustakaan Unika juga pernah menjuarai kompetisi tingkat nasional di kejuaraan AILA tingkat Jateng dan juara 2 tingkat AILA nasional. Nah, teman-teman nanti bisa lihat bagaimana suasana Perpustakaan Unika yang sangat kekinian. Ya, nanti akan saya ajak teman-teman jalan-jalan ke sana. Dan Unika juga dipercaya menjadi perguruan tinggi percontohan awal AIPT atau sebagai percontohan bagi perguruan-perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Dan kami juga dipercaya menyelenggarakan program profesi insinyur dan fakultas kedokteran. Artinya teman-teman, hanya dengan 3 poin saja ya, 3 poin atas ini saja sebenarnya sudah bisa memantapkan teman-teman untuk mendaftar di Unika. Bahwa Unika ini merupakan PTS pertama yang meraih akreditasi A dan sampai sekarang merupakan PTS terbaik se-Jawa Tengah. Itu saja juga membuktikan bagaimana kualitas pendidikan yang dimiliki Unika. Tentunya di sini teman-teman bisa mengembangkan soft skill, hard skill teman-teman dengan kualitas pendidikan yang baik yang dimiliki Unika sehingga teman-teman nantinya bisa mencapai cita-cita teman-teman yang inginkan. Oke, itu tadi kenapa sih harus di Unika Sudarmanto. Sekarang ada juga alasan keunggulan Unika yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman lagi. Nah, Unika memiliki berbagai keunggulan-keunggulan yang bisa kalian manfaatkan mulai dari mendaftar sebagai mahasiswa baru sampai nanti lulus kuliah. Yang pertama, ketika menjadi calon mahasiswa atau pendaftar, teman-teman nggak usah repot-repot datang ke Semarang. Cukup akses di website pmb.unika.ac.id, teman-teman sudah bisa melakukan registrasi online atau pendaftaran kuliah di Unika secara online. Nah, selanjutnya juga, sampai ketika nanti teman-teman dinyatakan diterima dan kuliah, teman-teman akan difasilitasi berbagai layanan digital. Nah, for information teman-teman, Unika ini mendapatkan penghargaan sebagai kampus dengan layanan berbasis digital. Jadi segala perkuliahan yang ada di Unika cukup diakses melalui smartphone saja ya. Jadi kuliah di Unika itu nggak pakai ribet karena segalanya efisien untuk dilakukan. Nah, ada kebagaan aplikasi mahasiswa Unika yang bernama Dimas. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, Dimas ini merupakan dashboard informasi mahasiswa yang merupakan aplikasi sarana penunjang perkuliahan. Di sini teman-teman nanti bisa melakukan presensi secara online, karena di Unika lagi nggak pakai tanda tangan kalau presensi, tapi tinggal klik saja, teman-teman bisa melakukan presensi secara digital. Teman-teman bisa melihat tagihan pembayaran, melihat grafik nilai, IPK-nya saya berapa sih selama satu semester ini, bisa melihat nilai akademiknya dari berbagai mata kuliah yang sudah saya ikuti berapa, semuanya lengkap, dan informasi-informasi update tentang Unika bisa teman-teman nanti dapatkan melalui aplikasi Dimas ini. Sampai teman-teman nanti wisuda, Unika memiliki teknologi face tracking. Apa itu teknologi face tracking? Teknologi face tracking itu adalah teknologi yang diadaptasi Unika untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gimana sih teknologi tracking yang digunakan Unika dalam wisudanya ya. Nanti dilihat di YouTube Unika Menyapa. Sampai lulus kuliah, teman-teman juga akan dilepas begitu saja. Teman-teman akan dibekali dengan berbagai job fair. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini ya. Oke, kita akan masuk lagi ke fasilitas. Nah, ini dia teman-teman gambaran dari fasilitas yang ada di Unika. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada yang pertama ada library cafe. Nah, ini dia perpustakaan yang ada di Unika. Kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke perpustakaan pada umumnya itu kan dipenuhi dengan suasana buku-buku yang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, kalau di Unika enggak. Perpustakaan Unika memiliki cafe, namanya Lib Cafe atau Library Cafe. Di sini teman-teman bisa nongkrong, mengerjakan tugas, belajar, membaca buku, tentunya ditemani dengan suasana yang enjoy, nyaman, cozy ya, bisa sambil makan snack, minum kopi, teh yang disediakan di situ. Juga Unika memiliki sport hall yang sudah berstandar internasional. Dari tahun-tahun yang lalu pernah digunakan dalam event internasional yaitu ASEAN School Games. Ada juga poliklinik ya yang akan menjadi sarana kesehatan teman-teman dan tentunya gratis. Ada tersedia dokter umum, dokter gigi dan lain sebagainya. Juga ada kapel pusat psikologi terapan yang bisa digunakan teman-teman untuk tes bakat minat, bimbingan konseling dan sebagainya. Ada juga laboratorium komputer yang canggih ya, yang modern yang bisa teman-teman nanti gunakan. Ada fasilitas perbankan dan quote yang instagramable. Oke, tadi fasilitas yang ada di Unika. Nah, ini dia yang penting adalah pusat karir Unika. Tentunya teman-teman ketika nanti kuliah di Unika akan lulus dan akan tiba waktunya untuk dalam masa mencari pekerjaan ya sebagai fresh graduate.
pastinya bingung dong sebagai fresh graduate itu mau kerja di mana sih, ya, dapat informasinya di mana sih untuk lowongan pekerjaan. Jangan khawatir, karena Unika memiliki pusat karir. Apa itu pusat karir? Nah, di pusat karir ini teman-teman akan dibekali berbagai pelatihan-pelatihan ya, seperti cara menghadapi interview, cara mengerjakan psikotes, cara mengembangkan soft skill dan hard skill pengembangan diri dalam dunia kerja. Nah, teman-teman nanti akan dibimbing di layanan pusat karir ini, dan juga selain itu teman-teman akan diberikan informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan-perusahaan yang bonafit yang sudah bekerja sama dengan Unika, dan bisa teman-teman pilih sesuai passion dan minat kalian nanti untuk bekerja ya. Tentunya perusahaan-perusahaan sangat bonafit dan tidak bisa saya tampilkan di sini semuanya, tapi Unika sudah bekerja sama dengan berbagai seluruh perusahaan-perusahaan bonafit yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga kerjasama Unika dengan berbagai universitas yang ada di dunia. Bisa kita lihat dari benua Eropa ada, benua Amerika ada, Asia komplit. Nah, hal ini untuk apa sih teman-teman? Ya, kerjasama ini, hal ini akan menjadi sarana penunjang teman-teman jika teman-teman ingin mengikuti program student exchange. Jadi, Unika memiliki program student exchange atau pertukaran pelajar, di mana teman-teman nanti dimungkinkan untuk belajar di kampus-kampus yang ada di luar negeri yang sudah bekerjasama dengan Unika. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ya, ada beberapa mahasiswa Unika yang pernah melaksanakan kegiatan student exchange di berbagai kampus yang ada di luar negeri yang sudah bekerjasama dengan Unika. Hal ini tentunya akan menambah wawasan teman-teman, menambah relasi, ilmu pengetahuan teman-teman, dan nantinya juga ketika teman-teman masuk dalam dunia pekerjaan, teman-teman bisa nih mendapatkan berbagai informasi pekerjaan yang ada di luar negeri ya. Tentunya keren bukan ya kan? Unika memfasilitasi begitu banyak fasilitas bagi kalian. Nah, untuk program student exchange ini terbuka untuk semua jurusan atau program studi. Selain itu juga Unika memiliki UKM atau unit kegiatan mahasiswa, atau kalau di SMA itu kalian kenal namanya ekstrakurikuler ya. Nah, di Unika sendiri diwajibkan untuk mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa ini. Karena apa sih? Karena ketika nanti teman-teman di dunia kerja, nggak hanya hard skill saja yang dibutuhkan, tapi soft skill itu penting teman-teman. Nah, di UKM ini teman-teman nanti akan diajarkan tentang time management, menjadi seorang konseptor, bagaimana teman-teman belajar problem solving, teamwork, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan asah dilatih nanti ya ketika teman-teman nanti ikut UKM. Nah, Unika memiliki berbagai UKM, mulai dari bidang olahraga, sosial lingkungan, media broadcasting, dan kepecinta alaman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai dengan niat, kemampuan, passion, dan minat kalian ya. Itu tadi tentang unit kegiatan mahasiswa. Nah, sebelumnya ada alumni-alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak nih ya, yang tadi sebelum saya presentasi titip salam nih kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Santo Paulus Pontianak dan teman-teman semuanya di sini ya. Pastinya Pak Sulyono kenal ya dengan putra-putrinya ini ya Pak ya. Nah, ini ada Kak Jessica, ada Kak Priscilla, ada Kak Hubert, ada Kak Dominika. Nah, kakak-kakak kalian ini sudah menempuh pendidikan di Unika dan sekarang sudah mengembangkan dirinya di Unika, dan titip salam buat teman-teman untuk ikut yuk gabung belajar di Unika untuk mencapai cita-cita bersama di Unika. Nah, untuk itu saya panggilkan ya, ini ada Kak Jessica. Halo Kak Jessica. Halo Halo. Kak Bayu. Nah, ini ada Kak Jessica. Boleh on cam Kak Jessica? Boleh disapa dulu untuk adik-adiknya di SMA 1 Paulus Pontianak. Halo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Kak Bayu. Iya, Kak Jessica. Kak Jessica ini sekarang sedang menempuh di program studi psikologi ya, Kak ya, untuk angkatan 2021. Nah, ini teman-teman, nanti Kak Jessica akan sedikit banyak bercerita tentang alasan mengapa dia memilih Unika Studio Pramuka sebagai tempat destinasi pendidikannya menempuh cita-citanya di masa yang akan datang. Nanti kita akan dengar cerita dari Kak Jessica ya, tapi kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri ya. Setelah tadi saya menjelaskan berbagai banyak hal, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali. Teman-teman mau jadi apa sih? Sudahkah teman-teman sejak sekarang ini menentukan cita-cita yang akan saya capai nanti untuk 5-6 tahun yang akan datang? Karena penting sekali untuk teman-teman merencanakan harapan, cita-cita, impian yang teman-teman kiraih di masa yang akan datang. Kira-kira teman-teman sudah menentukan belum untuk nanti ingin jadi apa ya?
ingin berprestasi di bidang apa, dan ingin menjadi apa. Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ini adalah inspirasi buat teman-teman dari berbagai alumni yang ada di Unika. Yang pertama ada Bapak Hendral Priadi. Beliau ini merupakan wali kota Semarang saat ini. Dan di bawah kepemimpinan beliau, Semarang mendapatkan kota dengan perencanaan pembangunan terbaik. Beliau ini lulusan dari program studi manajemen. Jadi beliau ini sangat mahir sekali dalam membuat suatu perencanaan tata kelola baik sumber daya manusia maupun dari lapangannya. Nah, semuanya itu Bapak Hendra ini belajar di Unika dulu. Juga ada Ibu Dr. Selika yang sekarang menjabat sebagai Bupati Karawang. Dan ada Kak Ivana dan Kak Benita Utami yang sekarang dipercaya bekerja sebagai pemimpin di perusahaan internasional ya. Dan juga ada Kak Diarisita yang pernah menjuarai di Miss Grand Indonesia pada tahun 2017. Dan juga ada Ibu Ekstin Wibowo sebagai seorang dosen psikolog yang alumni Unika juga, dan di Semarang, di Jawa Tengah, dikenal sebagai seorang psikolog dan konselor di berbagai bidang psikologi. Nah, kiranya alumni-alumni ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kalian ingin jadi apa sih di masa yang akan datang? Nah, oleh karena itu teman-teman harus merencanakannya sejak dari sekarang. Teman-teman susun strateginya sejak dari sekarang. Langkah-langkah apa, langkah-langkah kecil apa yang harus kalian jalani. Oleh karena itu, Unika memfasilitasi rencana dan strategi kalian yang kami fasilitasi dalam 10 fakultas ya yang terdiri dari berbagai program peminatan, mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai Fakultas Kedokteran dengan 26 program peminatan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan passion dan minat kalian untuk kalian nanti mengembangkan diri lagi mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang berbagai 26 program peminatan ini ya, saya akan ajak teman-teman untuk menyaksikan jurusan-jurusan yang ada di Unika. Nah, ketika ditonton nanti, teman-teman sambil direnungkan kembali, saya mau milih apa sih, saya mau ambil jurusan apa sih, semoga ini bisa inspirasi teman-teman ya.
Itu tadi teman-teman ya, sekilas tentang berbagai jurusan yang ada di Unika. Kurang lebih ada 26 program peminatan bisa teman-teman pilih sesuai dengan passion dan minat kalian. Nah, di 26 program peminatan ini ya, teman-teman perlu ketahui, di Unika sendiri untuk berbagai jurusannya itu lintas jurusan. Artinya dari yang IPS bisa mengambil jurusan-jurusan yang dari IPA. Contohnya di teknik informatika, teknik elektro, ya, dan juga ada energi teknologi, juga ada psikologi. Nah, biasanya di kampus-kampus lain itu mengharuskan dari IPA, tapi teman-teman yang ingin ambil itu bisa dari IPS juga. Tapi khususnya untuk kedokteran, teknologi pangan, lalu ada food for beauty and wellness, lalu ada apa namanya, nutrisi dan kulineri teknologi, serta kayak infrastruktur dan lingkungan itu memang dari IPA ya, dikhususkan dari IPA. Tapi selain itu bisa teman-teman ambil dari program peminatan di IPS begitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan passion dan minat kalian. Kalian itu mau mengambil di bidang apa, ingin nanti di masa yang datang ingin mencapai cita-cita apa, Unika siap dengan 26 program peminatan yang akan menjadi sarana kalian untuk mengembangkan diri. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui lagi tentang berbagai minat kalian dan kita juga ingin kenal lebih dekat dengan kalian, silakan ya teman-teman ya, isi link presensi yang sudah ada di layar. Bisa teman-teman langsung scan QR code atau nanti bisa isi di website join.unika.ac.id/sobat-unika. Silakan diisi karena kami ingin mengenal kalian lebih dekat lagi dan ingin membantu kalian lagi untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Ada jalur prestasi akademik, nilai rapor, dan olahraga yang akan menjadi jalur pendaftaran bagi kalian jika ingin mendaftar di Unika. Ya. Nah, di jalur prestasi akademik ini sudah dibuka sejak 1 September kemarin dan sekarang ini sudah masuk di tahap kedua. Nah, syaratnya apa untuk mendaftar di jalur ini? Syaratnya mudah sekali. Ini berlaku untuk kalian siswa kelas 12 ya yang akan lulus di tahun 2022 dan tidak pernah tinggal kelas selama sekolah di SMA Santo Paulus Pontianak ya tentunya, dan memiliki nilai rapor kelas 10 dan kelas 11 selama 4 semester dengan rata-rata keseluruhan minimal 75. Jadi rata-rata ini akan dihitung oleh kami ya, bukan rata-rata rapor kalian, tapi rata-ratanya akan dihitung oleh tim seleksi PMB nanti. Kalau nilai rapor kalian dari kelas 10 sampai kelas 11 selama 4 semester minimal 75 saja, kalian sudah menempatkan beasiswa uang gedung sebesar 25% di peringkat keempat. Kalau nilainya lebih tinggi dari 75, kalian mendapatkan beasiswa uang gedung lebih tinggi lagi di peringkat 3 sampai peringkat pertama. Artinya 100% Rp0 kalian bebas uang gedung. Wow, tentunya meringankan beban orang tua, bukan? Nah, tentunya keunggulan ini juga di jalur prestasi akademik ini tanpa tes. Jadi kalian nggak perlu belajar lagi, tinggal input saja nilai rapor dan syarat-syarat yang lainnya. Kalian sudah bisa menunggu saja pengumumannya kalian diterima atau tidak tanpa tes. Nah, buat kalian yang juga punya prestasi di bidang olahraga, tenang saja karena Unika juga memiliki jalur prestasi olahraga buat kalian yang memiliki piagam atau prestasi di bidang olahraga. Syaratnya sama, ya. Yang membedakan hanya nilai rapornya. Kalau tadi 75 di prestasi olahraga ini dengan nilai rapor kelas 10 sampai kelas 11 selama 4 semester itu rata-rata keseluruhannya minimal 70. Kalau tadi 75 ya. Dan nanti juga melampirkan bukti piagam sertifikat prestasi olahraga yang pernah diraih. Dan juga nanti diminta untuk aktif mendukung kegiatan olahraga yang ada di Unika. Dengan nilai minimal 70 di jalur prestasi olahraga ini, teman-teman mendapatkan beasiswa gedung di peringkat 4 sebesar 25%. Nah, otomatis kalau nilainya lebih tinggi lagi, teman-teman bisa mendapatkan di peringkat 3 sampai peringkat pertama di 100%, artinya Rp0. Dan sama juga keunggulannya tanpa tes. Jadi mulai sekarang teman-teman, mungkin yang sini ada kelas 10, kelas 11 ya. Mulai dari kelas 10 ayo ditinggalkan lagi prestasi akademiknya ya. Supaya apa? Nanti nilai rapornya baik ya. Nanti kalau daftar di Unika melalui jalur prestasi akademik nilai rapor dan olahraga ini bisa dimanfaatkan nilai rapornya ya. Teman-teman dinilai 75 saja loh, sudah mendapatkan beasiswa uang gedung 25%. Pastinya anak-anak SMA dari Santo Paulus Pontianak ini nilainya lebih dari 75 nih pasti. Kalian bisa kesempatan mendapatkan beasiswa di peringkat 3, 50% sampai 100%, artinya Rp0 untuk uang gedungnya ya. Boleh di screenshot untuk disampaikan ke orang tua juga.
Nah, buat teman-teman ini dari IPA ya, saya ulangi dari IPA, yang ingin berminat mendaftar di Fakultas Kedokteran Unika, untuk pendaftarannya tidak di jalur prestasi akademik nilai rapor tadi ya, tapi menggunakan jalur reguler. Karena apa? Karena akan ada tes-tes yang akan kalian lakukan, mulai dari tes kepribadian, tes akademik, tes kesehatan, sampai tes wawancara, dan kalian dinyatakan lolos di Fakultas Kedokteran Unika. Jadi di Fakultas Kedokteran Unika tidak menggunakan uang beasiswa, tapi menggunakan tes ya. Nah, untuk cara daftarnya gimana? Cara daftarnya gampang banget. Ini kalian bisa dapatkan voucher atau e-voucher yang bisa kalian dapatkan di Guru BK di SMA Santa Polis Pontianak ya. Nanti e-voucher ini digunakan sebagai alat pembayaran atau pendaftaran untuk mendaftar di pendaftaran online di Unika ya. Tadi melalui website tadi, atau bisa nanti teman-teman dapatkan melalui Shopee ya. Dan juga ada non voucher juga nanti bisa dapatkan di Guru BK juga, atau buat teman-teman langsung aja nanti kunjungi website di pmb.unika.ac.id ya. Nanti di website pmb.unika.ac.id ini teman-teman bisa daftar secara online, nggak perlu repot-repot lagi datang ke Unika, begitu ya. Nah, ini dia ada informasi biaya kuliah yang tentunya harus kalian tahu ya, berbagai biaya informasi dari 26 program peminatan atau jurusan yang ada di Unika. Kalian bisa lihat secara detail, nanti bisa kunjungi di scan QR code yang tertera di layar, atau bisa kunjungi website yang sudah tertera di layar juga, atau biar amannya aja deh ya, ini di screenshot aja, nanti kalian bisa kunjungi dan bisa perlihatkan ke orang tua untuk menjadi gambaran orang tua kalian juga ya. Ada juga ini beasiswa, mulai dari seleksi masuk sampai menjadi mahasiswa aktif. Unika menyediakan berbagai program beasiswa yang bisa kalian manfaatkan nanti ketika menjadi mahasiswa aktif. Tentunya banyak sekali penyelenggara beasiswa dari perusahaan maupun yayasan yang bonafide di Unika siap menjadi pembantu kalian ya, membantu kalian untuk mengembangkan diri lagi ya. Nah, tentunya syarat-syaratnya ini dari penyelenggara beasiswa sendiri tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Artinya syaratnya khusus. Tapi secara general saja biasanya untuk mendapatkan beasiswa itu kalian harus memiliki nilai IP atau IPK 3,00. Itu kalau kalian memiliki 3,00 kalian sudah bisa lolos administrasinya gitu. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang ingin daftar langsung ke Unika atau sudah siap dengan berkas-berkas yang mendaftar di Unika, silakan. Saya ingatkan lagi untuk mendaftar di pmb.unika.ac.id, atau buat kalian yang ingin mengetahui berbagai informasi-informasi terbaru tentang Unika, bisa follow Instagram kita, ada juga di Facebook, TikTok, dan juga ada berbagai video up to date di YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Atau buat kalian ingin konsultasi online dengan Minka atau Mimin Unika, silakan dihubungi hotline yang sudah tertera di layar. Nah, itu tadi sekilas atau jalan-jalan kita ya di Kota Semarang, dan kita sudah mampir di kampus Unika untuk mengenal lebih dekat lagi dengan kampus Unika. Nah, saatnya tiba ya buat kalian ya teman-teman semuanya yang ingin mungkin punya pertanyaan seputar kuliah yang ada di Unika, silahkan kalian bisa tanyakan langsung. Begitu. Oke, langsung saja ya Pak Suryono, kita ke sesi Q&A ya Pak ya. Oke, dipersilakan Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Regina Rosita. Kak, saya mau tanya untuk yang peringkat, maksudnya peringkat di kelas atau peringkat berdasarkan nilai ya? Oke. Jadi gini ya, sebentar ya. Saya akan share lagi. Silakan ya teman-teman ya, sambil di-share saja link pertanyaannya, saya akan menyalakan presentasinya dulu. Nah, ini dia. Nah, ini pertanyaan dari Kak, siapa tadi? Kak Regina Rosita. Oke, salam kenal. Oke. Nah, jadi gini, untuk peringkat-peringkat tadi ya, peringkat pertama sampai peringkat 4 ini adalah
Saya sebentar ya, saya bantu untuk ini. Untuk peringkat pertama sampai peringkat keempat ini adalah peringkat beasiswa uang gedung. Nah, untuk nilai rapornya itu dari kelas 10 sampai kelas 11 ya, selama 4 semester ini ya teman-teman ya. Ini kelas 10 sampai kelas 11 selama 4 semester. Jadi nanti teman-teman bisa kirimkan nilai di pengetahuan umum saja. Nanti akan direview ya oleh panitia seleksi PMB yang ada di Unika. Jika nilai rapor kalian itu dari kelas 10 ya semester 1 2, lalu kelas 11 semester 1 dan 2. Nah, setelah dihitung semuanya oleh tim panitia kami itu kalau mendapatkan 75, kalian sudah berkesempatan mendapatkan beasiswa uang gedung di peringkat 25. Nah, setelah dihitung lagi oleh panitia PMB kami kok nilainya lebih dari 75, kalian bisa berkesempatan mendapatkan di peringkat 3 sampai 100%. Tentunya nanti untuk berapa nilai yang kalian dapatkan untuk rata-rata keseluruhan minimalnya itu akan dihitung ya dan akan diumumkan oleh panitia PMB kami. Jadi untuk bagaimana nilainya berapa sampai berapa ya Kak untuk mendapatkan beasiswa di peringkat 3 atau 2 atau 1 itu nanti tim kami akan menghitungnya. Tetapi yang kalian lakukan hanya input saja nilai rapor dari kelas 10 sampai kelas 11 selama 4 semester ya. Kelas 11 kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester. Begitu saja. Nanti untuk urusan berapa kalian nanti akan diterima itu tim kami yang akan menghitungnya begitu. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan minimal 75 saja, kalian sudah berkesempatan mendapatkan beasiswa uang gedung di peringkat 4 sebesar 25%. Begitu Kak Regina Rosi, semoga menjawab ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Steven ya. Kalau misalnya kita kuliah mendapatkan beasiswa, apakah beasiswanya bisa hangus? Oke, maksudnya ini beasiswa apa nih Kak? Kalau misalkan Kak Steven nanti mendaftar di Unika mendapatkan beasiswa uang gedung ini ya, mungkin Kak Steven saya analogikan mendapatkan beasiswa di peringkat 3, besar 50%. Nanti ketika diterima menjadi mahasiswa aktif, lalu ingin ikut beasiswa ya, misalkan beasiswa Jarum. Nah, otomatis beasiswa uang gedung tidak akan hangus Kak, begitu. Jadi ada beasiswa di jalur pendaftaran yang saya jelaskan ini ya, yang teman-teman bisa lihat di layar, dan juga ada beasiswa ketika kalian menjadi mahasiswa aktif. Nah, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau kalian mengambil beasiswa yang menjadi mahasiswa aktif, tidak akan bisa hangus. Begitu Kak Steven. Semoga menjawab. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, sambil menunggu pertanyaan ya dari teman-teman semuanya, silakan feel free untuk bertanya apapun seputar Unika ya, apapun itu silakan ditanyakan. Bung, saya masih di sini ya teman-teman ya. Sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman ini, saya akan mengajak Kak Jessica untuk ngobrol-ngobrol nih ya, untuk inspirasi atau memberikan insight positif kepada adik-adiknya di SMA Santo Paulus Pontianak. Kak Jessica, halo, Kak Jessica. Halo Kak. Iya, sekarang di Pontianak ya berarti ya. Tinggal di mana sekarang Pontianak ya? Di itu Kak, apa bagian kabupatennya, nggak di kotanya. Di mana? Sintang, Putu Sibau, Singkawang. Oh, saya tahu. Di Di mana? Sanggau. Oh, di Sanggau ya. Saya juga punya teman Di di Sanggau, Sanggau. iya Oh, Sanggau. iya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin tanya-tanya tentang seputar perkuliahan di Unika ya, nanti bisa tanya-tanya juga ke Kak Jessica. Kak Jessica ini mengambil di jurusan psikologi. Pastinya ada alasan dong, kenapa Kak Jessica dulu ketika sekolah di SMA Santo Paulus Pontianak, ketika mau lulus sekolah, kok berminat sih ingin mengambil jurusan psikologi itu kenapa Kak? Apa yang Kak pikirkan waktu itu? Alasannya kenapa? Ini alasan pribadi ya. Iya, pribadi aja dong, masa alasan saya? Jadi alasan saya pertama ngambil jurusan psikologi karena memang dasarnya selalu dari dulu ya selalu tertarik dengan apapun itu tentang psikologi, tentang gangguan-gangguan psikologi, cara mengintervensinya, juga selalu tertarik dengan isu-isu berbagai isu kesehatan mental, gitu Kak. Oh, berarti Kak Jessica ini dulu orangnya pasti di sekolah itu ekstrovert ya? Iya nggak sih? Suka jadi bahan curhatan teman-teman. Pasti ya? Iya kan? Iya, benar. Nah, benar. Benar. Pasti
teman-temannya Kak Jessica ini selalu nyaman dan Kak Jessica juga senang dengar cerita orang lain ya. Iya, benar, Kak. Nah, maka dari itu Kak Jessica ingin ngambil di psikologi. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin suka apa namanya mendengar cerita orang lain atau selalu menjadi tempat berkeluh kesah teman-teman lainnya ya, atau teman-teman kalian suka cerita ke kalian, itu bisa menandakan bahwa kalian itu memiliki jiwa seorang psikolog ya, atau jiwa sosial di bidang psikolog begitu. Nah, seperti Kak Jessica ini berawal dari dia suka mendengarkan cerita orang lain, suka mengamati perilaku orang lain juga ya pastinya ya Kak ya. Suka menyelami karakter-karakter, menilai karakter-karakter orang lain. Nah, kalian cocok sekali nanti bisa masuk di jurusan psikologi Unika. Nah, di jurusan psikologi Unika ini merupakan salah satu jurusan psikologi yang peminatnya banyak teman-teman ya, karena psikologi Unika ini merupakan salah satu jurusan psikologi yang tertua di Jawa Tengah. Dan keunggulannya di jurusan psikologi Unika ini memiliki program magister profesi psikolog dan sains psikologi. Jadi buat kalian nanti yang ingin menjadi seorang psikolog, nanti lanjut S2 saja langsung di program profesi psikolog untuk menjadi seorang psikolog. Kak Jessica tertarik ingin menjadi seorang psikolog? Tertarik, Kak? Wah, mantap nih. Nah, di psikolog sendiri itu tidak hanya kita mempelajari tentang karakter perilaku manusia ya, tapi ada berbagai bidang. Nah, for information teman-teman, pada waktu itu saya pernah mewawancarai atau menginterview lulusan psikologi Unika yang sekarang menjadi HRD manager di PT, saya lupa itu, pokoknya PT itu bekerja di atau bergerak di bidang percetakan yang membuat uang. Jadi uang yang ada di dompet kalian itu dibuat oleh PT tersebut. Nah, kakak ini namanya siapa saya juga lupa, itu dulu dari sana, bekerja di sana dan dulu merupakan alumni dari Unika, psikologi Unika. Itu dulu menyampaikan bahwa psikologi itu adalah salah satu bidang pekerjaan yang tidak akan pernah mati. Karena apa? Di segala bidang pekerjaan semua pasti membutuhkan bidang psikologi. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi tim perekrut, karena di bidang psikologi ini menjadi pintu gerbang dari perusahaan tersebut untuk memilih-milih calon karyawannya yang berpotensi atau memiliki peluang untuk bisa menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan juga di bidang psikologi juga di dalam perusahaan sendiri bisa membantu untuk mengembangkan sumber daya manusianya untuk lebih berkompeten lagi ya, sesuai dengan bidang pekerjaan perusahaannya begitu. Dan tentunya di bidang psikologi juga banyak sekali, ada psikologi klinis, ada psikologi sosial, ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri, dan masih banyak lainnya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan apa namanya keinginan dan kemauan kalian. Kalau Jessica nanti, Kak Jessica rencananya ingin mengambil psikologi di bidang apa nih? Di klinis kah? Sebenarnya masih bingung sih, Kak, soalnya pilihannya benar-benar menarik semua, tapi mungkin kemungkinan besar bakalan ngambil psikologi klinis. Klinis ya, berarti Kak Jessica itu saya terawang nih dari mata batin saya ini, kayaknya ini akan menjadi seorang psikolog nih 5-6 tahun yang akan datang. Amin ya Kak ya. Oke. Nah, Kak Jessica ini kan semester 1 ya sekarang ya, angkatan 2021 ya. Iya, benar, Kak. Dulu mendaftarnya di jalur apa ya? Prestasi? Iya, jalur prestasi akademik. Oke, dulu mendapatkan ranking berapa? Ranking 4. Ranking 4. Berarti mendapatkan besok langsung 25% ya. Iya, 25%. Nah, coba dong Kak ceritakan sedikit kemudahan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi akademik itu. Mendaftar dengan jalur prestasi akademik itu benar-benar mudah ya, karena dari prosesnya benar-benar cepat. Nanti adik-adik semua bisa tinggal hubungi. Kalau aku dari dari guru BK ya kan, kasih tahu kalau misalnya mau daftar di Unika, nanti dikasih kode vouchernya untuk kita ngisi formulir. Dah pas udah isi formulir, udah masukin semua persyaratannya, nilai raport seperti yang udah Kak Bayu bilang tadi ya, nilai raport dari nilai semester 1, 2, kelas 10 dan kelas 11. Nanti kalau udah tinggal nunggu pengumuman, udah selesai gitu. Semudah itu ya. Iya, dan kalian sudah menempatkan besok uang gedung sebesar 25%. Nanti akan saya jelaskan ya tentang gambaran biaya dan berapa potongannya. Itu ya, sembari kita lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan nih ya. Oke, dari Kak, sebentar ya, kok hilang saya nih. Oke, dari Kak Livia Devia. Salam kenal ya Kak Livia Devia. Kak, boleh tahu dong gedung pertama dan gedung
Dua, kalau sudah kuliah offline, isi dalam satu kelas kira-kira samakah jumlah orangnya atau dalam beberapa jurusan jumlah orangnya berbeda? Oke, kalau dalam gedung pertama dan gedung kedua, untuk per kelasnya, jujur teman-teman ya, saya sendiri juga dulu lulusan alumni Unika. Saya dulu di program studi ilmu komunikasi atau jurusan ilmu komunikasi. Kalau per kelas itu kalau di Unika tuh dia bisa ditentukan ya, karena setiap fakultas itu memiliki peraturannya sendiri. Tapi kalau saya dulu masuk di Fakultas Hukum dan Komunikasi, di program studi komunikasi itu untuk per kelas itu bisa sampai 30 sampai 35 orang ya. Gitu. Nah, untuk gedung pertama dan gedung kedua itu tentunya juga nanti akan ada peraturan atau sistemnya sendiri berbeda ya. Tentunya tapi jangan khawatir karena kita sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang ketat ya. Bahkan di dalam ruangannya itu akan kita lengkapi dengan teknologi-teknologi ada HEPA filter, penyaring udara untuk minimalisir bakteri, virus, semuanya sudah akan kita lakukan. Nah, ditunggu saja, mudah-mudahan di tahun depan kita semuanya sudah bisa kuliah secara offline. Saat ini Unika sudah menyelenggarakan kuliah offline, tapi hanya untuk program-program studi tertentu, seperti kedokteran, teknik sipil, teknologi pangan, teknologi elektro. Kenapa? Karena mereka ini yang membutuhkan kegiatan praktek yang lebih banyak. Nah, untuk yang lainnya mungkin menyusul tahun depan ya. Tapi untuk pelaksanaannya sendiri kami akan menyiapkan dengan sungguh-sungguh agar suasana kuliah di new normal ini semakin nyaman, semakin aman tentunya, tidak menghilangkan kesenangan kita dalam belajar begitu. Semoga menjawab ya, Kak Livia ya. Oke, ada juga pertanyaan dari Kak Aurin Putri. Salam kenal Kak Aurin Putri. Wow, banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih teman-teman ya. Apa sih jurusan yang paling diminati di Unika? Dan menurut Kakak, apakah jurusan kuliah yang kita pilih itu sudah pasti akan menunjukkan kemana arah profesi kita di masa depan? Oke, bicara tentang jurusan yang paling diminati di Unika, terus terang saja ya teman-teman ya, semua jurusan yang ada di Unika itu memiliki banyak sekali peminatnya. Mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai kedokteran, semuanya memiliki peminatnya masing-masing dan memiliki kuotanya masing-masing dan memiliki prospek kerjanya masing-masing. Nah, kalau ditanya yang favorit apa sih Kak? Semuanya favorit karena hampir semua pendaftaran kalau kita buka itu selalu penuh. Bahkan kita juga sampai menolak-nolak ya karena kuotanya terbatas. Nah, hal ini karena apa? Karena Unika sendiri ini sudah dipercaya oleh berbagai perusahaan atau juga sudah dikenal di masyarakat luas sebagai universitas yang memiliki kualitas baik atau unggul. Jadi lulusan-lulusan alumni Unika itu jarang sekali yang nganggur. Ya, pasti kalau kalian mencari pekerjaan nanti ketika alumni Unika Studio Pranoto, kalian bisa mendapatkan privilege karena Unika sendiri sudah dikenal di berbagai wilayah Jawa Tengah, bahkan di Indonesia mungkin ya. Kalian bisa buktikan sendiri nantinya. Nah, untuk jurusan kuliah yang kita pilih sudah pasti akan menunjukkan kemana arah profesi kita. Tentunya kita harus mulai dari sekarang merenungkannya ya, Kak ya. Kak Aurin ya tadi ya namanya. Kita rencanakan sejak sekarang. Dengan caranya bagaimana? Pertama, kenali dulu diri sendiri. Mulai dari sekarang ini tuh kalian bisa mengenali diri sendiri dengan cara, aku tuh suka di bidang apa? Aku tuh suka belajar di bidang apa? Aku tuh suka dengan hal yang apa? Nah, itu kalian bisa gali sendiri ya. Pastinya kan kalian lebih tahu ya diri kalian masing-masing ya. Nah, dari basic itu saja sebenarnya sudah bisa menjadi stimulus ya atau inisiatif kalian atau kalian bisa menginisiasi. Aku tuh suka apa sih? Oh, kayaknya aku cocok di sini deh. Oh, aku tuh suka ngomong deh. Aku tuh suka dengan dunia broadcasting, kamera, konten kreator. Kayaknya aku akan masuk komunikasi kalau begitu. Nah, itu sudah kelihatan, relate-nya sudah kelihatan. Atau kalian, aduh, aku tuh suka orangnya tuh bereksperimen ya, suka dengan bahan-bahan kimia gitu. Aku senang sekali dengan hitung-hitungan. Aku suka sekali merekayasa otak-atik sesuatu. Nah, mungkin kalian cocok di bidang teknologi pangan atau teknologi elektro yang selalu bekerja dalam kegiatan praktek di laboratorium ya, yang selalu membuat suatu inovasi-inovasi bahan pangan, penelitian, mungkin kalian cocok di situ. Nah, cara mengetahuinya mulai dari situ ya. Kenali dulu diri sendiri, saya ini suka di bidang apa. Nah, itu bisa menjadi passion kalian untuk kalian mengembangkan diri dan menentukan pilihan program studi atau jurusan apa yang kalian pilih. Tapi
ada lebih baiknya untuk memantapkan lagi, silahkan kalian melakukan tes bakat minat. Ya, silahkan kalian melakukan tes bakat minat di lembaga-lembaga konseling psikologi yang ada di Kalimantan atau di Pontianak. Nah, di situ kalian akan lebih dalam, lebih diketahui lagi, oh kamu tuh punya potensi di bidang ini, di bidang itu, di bidang A, di bidang B, seperti itu. Ya. Nah, apakah jurusan kuliah yang kita pilih juga sudah pasti akan menunjukkan kemana arah profesi? Bisa saja ya, bisa saja enggak. Karena semuanya tergantung kembali lagi ke diri kita ya. Kalau saya sendiri, saya lulusan ilmu komunikasi. Saya dulu ingin sekali menjadi orang yang bekerja di industri kreatif. Nah, salah satunya saya juga sekarang bekerja di sini. Saya bekerja sebagai digital marketing. Saya bekerja mengelola konten sosial media. Saya bekerja di bidang broadcasting-nya Unika ya. Saya juga bekerja di bidang public speaking yang Unika seperti sekarang ini. Nah, akhirnya relate dengan apa yang sudah saya pelajari dulu atau pelajari dulu selama kuliah. Atau juga kalian juga ketika nanti kuliah ingin cross bidang ya, bisa saja, enggak apa-apa, itu juga enggak salah, asalkan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Begitu. Jadi jurusan kuliah itu bisa menentukan profesi, bisa ya, bisa tidak, tergantung kalian. Kalian ingin seperti apa. Nah, hal itu akan diketahui ketika kalian nanti kuliah di Unika, mengalami berbagai proses dinamika. Nah, di situ mulai ketemu deh hasilnya satu persatu nih. Aku tuh ternyata ingin menjadi seorang ini. Nah, begitu. Semoga menjawab ya, Kak Aurin ya. Nah, kedua, kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang akan dilangsungkan di Unika selama pandemi COVID-19? Oke, untuk sebelumnya Unika sudah melakukan kegiatan secara daring ya. Kami memiliki teknologi cyber learning. Jadi di situ teman-teman bisa kuliah tapi memiliki aplikasi yang memudahkan kalian untuk kuliah. Salah satunya untuk input tugas, berkomunikasi dengan dosen ya. Kak Jessica masih pakai cyber learning ya, Kak ya? Iya, pakai Kak, pakai Dimas. Iya, pakai Dimas. Nah, bisa ceritakan kemudahannya Dimas itu kan mudah sekali ya, Kak ya. Bisa presensi secara digital, ya kan? Bisa lihat IPK di sana. Jadi untuk kegiatan kuliahnya meskipun online, Unika sudah menyiapkan dengan berbagai layanan digital yang terbaik. Nah, untuk kedepannya mau doanya ya, kami sudah menyelenggarakan kuliah offline sekarang ini. Semoga di tahun yang akan datang tren kasus COVID-19 selalu menurun dan kita bisa kuliah secara nyata penuh ya, full di kampus Unika Sugio Pranoto. Semoga menjawab ya, Kak Aurin ya. Oke, ada Kak Suci ya ini ya, yang bertanya juga. Saya sudah coba riset mengenai 2 jurusan yang saya minati, tetapi tetap saja saya belum punya kecenderungan ke salah satu jurusannya. Oke, menurut Kakak gimana sih cara meyakinkan diri untuk pilih salah satu jurusan? Nah, boleh tahu nggak Kak Suci jurusan yang diminati apa? Nah, mungkin saran dari saya seperti yang saya bilang tadi, baiknya Kak Suci mengenal diri sendiri lagi ya, mulai direfleksikan diri sendiri lagi bahwa saya itu lebih suka di bidang apa ya? Saya itu mampu di bidang apa? Karena gini, kalau kita menjalani sesuatu itu karena passion, itu kita pasti menjalaninya dengan joyful, sukacita. Meskipun ada tantangan, meskipun ada kesusahan, ada kesulitan, tapi kita bisa melewatinya karena kita suka, kita senang. Jadi itu nggak akan kerasa. Beda kalau kalian mengambil satu pilihan yang bukan kalian suka, waduh pastinya mau melakukan aja susah, apalagi udah dapat tantangan, dapat kesusahan, pastinya udah nggak mau lagi ya kan. Nah oleh karena itu dilihat lagi ya Kak ya, kasus itu suka di bidang apa. Nah itu mungkin bisa menjadi jawabannya. Tapi kalau mau lebih mantap lagi Kak Suci ya, mungkin kalau di Pontianak itu ada layanan bimbingan konseling. Nah silakan di sana tes bakat dan minat. Para psikolog pasti akan merekomendasikan nanti Kak Suci itu akan cocok di bidang apa. Banyak sekali teman-teman dari SMA yang khususnya di Semarang ini melakukan tes bakat minat di Pusat Psikologi Terapan Unika. Nah, itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh psikologi Unika ya. Kita memiliki psikologi terapan Unika yang bisa dipakai untuk bimbingan konseling dan tes minat bakat. Nah, banyak sekali anak-anak yang tes bakat di sana dan seorang psikolog nanti akan merekomendasikan, oh Kak Suci dari hasil tesnya ini, ternyata Kak Suci ini cocoknya di bidang psikologi. Oh Kak Suci cocoknya di bidang teknologi pangan. Nah, nanti akan diproyeksikan dan direkomendasikan di situ. Karena dengan melakukan tes bakat minat, akan dikenali kepribadian, karakter, kemampuan akademik, kecerdasan intelektual, dan EQ-nya juga. Jadi, saya mungkin bisa menyarankan selain mengenali diri sendiri, bisa dilakukan tes bakat minat. Ya,
Begitu Kak Suci. Oke, Kak Bayu, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin bisa langsung closing statement aja, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Wow, ini sayang sekali ya waktu kita terbatas ya. Kalian masih seru-serunya ingin tanya lebih lanjut. Mungkin buat kalian nih ya, teman-teman ya. Sebentar Pak ya, saya ingin share dulu nomor kontak saya buat teman-teman yang ingin menghubungi saya secara pribadi, ingin konsultasi lagi secara pribadi, silakan nanti bisa hubungi saya. Feel free ya teman-teman untuk curhat kayak tadi juga nggak apa-apa. Tanya-tanya apapun juga tidak apa-apa. Silakan nanti bisa feel free tanya lebih lanjut. Oke, saya akan sharekan linknya teman-teman ya. Ini ada link presensi yang mungkin bisa teman-teman isi karena kami ingin mengenal kalian lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Oh, maaf saya salah ke direct message. Nah, ini silakan jadi isi ya teman-teman ya. Dan ada nomor saya. Ini bisa teman-teman nanti hubungi ya. Itu silakan nanti jadi hubungi. Nah, teman-teman, closing statement dari saya mulai dari sekarang, teman-teman tingkatkan nilai akademiknya khususnya kelas 10, kelas 11 sekarang bisa dipakai untuk mendaftar di Unika melalui jalur prestasi. Dan buat teman-teman mulai dari sekarang juga rencanakan apa yang ingin kalian capai 6-7 tahun yang akan datang. Itu sangat penting mulai dari sekarang kita mengenali diri sendiri dan nantinya itu akan berguna ketika kita kuliah, kita sudah tahu kita nanti akan mengambil bidang apa, kita merencanakan apa, dan kita akan mencapai cita-cita apa. Mungkin sedikit itu dari saya, Kak Jessica, mungkin ada sedikit tips dari atau closing statement buat adik-adiknya, sedikit saja Kak. Apa ya, buat adik-adik ya, udah kelas 12, semoga segala sesuatunya dilancarkan ya, dari pembelajaran untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua, semoga lancar semuanya. Iya. Nah, itu tadi Pak, dari kami, terima kasih Kak Jessica, terima kasih Pak Tiranosin, dan terima kasih teman-teman semuanya. Sukses ya. Oke. Semoga kalau sehat dan kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Terima kasih Pak Zuliono. Oke, terima kasih Kak Bayu atas informasi yang sudah disampaikan kepada peserta didik kami mengenai kampus Unika Sugio Pranoto. Semoga dari informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi peserta didik kami dan dapat memberikan opsi-opsi bagi peserta didik kami untuk menentukan pilihan untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Mungkin salah satunya yang di prospek hari ini bisa join ke Unika. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak sampai Bayu jumpa. dan Kak Jessica. Ya, terima kasih. Saya izin live ya Pak ya. Ya.